Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau akan menjadi. Apa yang engkau rasakan, itulah nanti yang akan engkau tarik, engkau hadirkan, yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang engkau ciptakan. Aku sesuai persangkaan hambaku padaku. Pikiran kita itulah yang nanti akan mewujud sesuai persangkaan kita. Kalau kita berpikir yang positif-positif, zon kita isinya yang baik-baik, husnuzon, yaitu nanti yang akan diwujudkan oleh Allah, itu yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita mulai. Saya buka dengan quotes yang populer sekali dari Buddha untuk memahamkan kita, mengantarkan kita ke gagasan utamanya Law of Attraction. Jadi ada satu quotes dari Buddha yang bunyinya, apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau akan menjadi. Apa yang engkau rasakan, itulah nanti yang akan engkau tarik, maksudnya engkau hadirkan, yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang engkau ciptakan. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Bahwa bagaimana pikiran kita, apa yang ada di kepala kita dalam bentuk pikiran, itulah nanti yang akan kita wujudkan dalam kenyataan. Jadi inti teorinya itu. Ya kalau pikiran-pikiran kita positif, ya kita akan mengundang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tapi kalau pikiran-pikiran kita negatif, ya kita mengundang hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Itu inti teori the law of attraction. Makanya kalau harus didefinisikan secara ringkas, the law of attraction itu hukum tarik-menarik. Jadi, apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan ditarik, hadir dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif saja, maka akan hadir peristiwa-peristiwa hal-hal yang negatif. Kalau yang positif juga akan hadir hal-hal peristiwa-peristiwa yang positif. Ya, kalau saya sambungkan dengan kajian Islam, karena kita ini judulnya ngaji ya, mungkin yang ingin eksplor lebih jauh relevansinya dengan argumen-argumen keislaman, bisa disambungkan the law of attraction ini dengan ini hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Aku sesuai persangkaan hambaku padaku, dan aku bersamanya selama ia mengingat aku. Pikiran kita itulah yang nanti akan mewujud sesuai persangkaan kita. Kalau kita berpikir yang positif-positif, zon kita isinya yang baik-baik, husnuzon, yaitu nanti yang akan diwujudkan oleh Allah, itu yang akan terjadi. Tapi kalau isinya yang jelek-jelek, prasangka-prasangka kita negatif, yaitu juga yang nanti akan mewujud. Terserah persangkaan hambaku padaku. Kalau engkau menganggap Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah, ana inda dhonni abdi, demikian juga sebaliknya. Ya, perlu diketahui dalam ranah esoteris,
dalam ranah yang lebih spiritual, kebenaran-kebenaran itu bertaut. Jadi ketemu. Isinya memang mirip dan bahkan sama. Dalam Islam ada cinta, dalam Kristen ada cinta, dalam Buddha ada cinta, dalam Hindu ada cinta, dalam khazanah peradaban-peradaban kuno ada cinta. Ini tidak bisa kemudian disebut, kalau saya membicarakan cinta kemudian menyambungkan antara tradisi Islam dengan tradisi yang lain, disebut cocokologi, karena memang kebenaran-kebenarannya bertaut, nyambung. Nah, itu di situ ada kesamaan-kesamaan, khususnya ketika mulai masuk ke ranah rohaniyah, ke ranah spiritual. Baik, kita masuk sekarang ke law of attraction-nya sendiri. Basic principles, prinsip-prinsip dasarnya law of attraction itu di catatan saya secara umum ada 4. Yang pertama, apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Yang kedua, pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Yang ketiga, pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Dan yang keempat, pikiran yang negatif akan mendatangkan kehidupan yang juga negatif. Berarti law of attraction ini pertama-tama menyarankan kita untuk memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Isinya apa saja? Apakah isinya hal-hal yang positif ataukah isinya hal-hal yang negatif? Kalau isinya hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita juga akan berwujud positif. Kalau isinya hal-hal yang negatif, ya wajahnya hidup kita adalah hidup yang negatif. Nah, ini masing-masing kita yang bisa ngerti. Coba ditengok deh. Atau mungkin manifestasi pikiran kita hari ini mungkin di status-status yang kita buat, obrolan-obrolan dengan teman-teman kita hari ini. Coba kita muhasabahi, kita refleksi, banyak positifnya atau banyak negatifnya. Makanya agama itu menyuruh kita serba husnudzon, jangan suudzon. Husnudzon itu berarti mengisi pikiran dengan yang positif-positif. Maka hidup kita warnanya juga sesuai isi pikiran kita. Karena husnudzon, ya hidupnya jadi husn. Husn baik. Kebalikannya, kalau suudzon, hidupnya juga akan termanifestasi jadi su. Pikirannya jelek, terus pikirannya negatif, terus curiga, terus ya sudah, hidupmu adalah hidup yang warnanya penuh kecurigaan. Hidup penuh kecurigaan itu kan hidup yang gelisah. Dari mana kegelisahan itu muncul? Engkau sendiri yang menciptakan. Dengan suudzonmu tadi, prasangka burukmu tadi. Coba tadi kamu prasangka baik, hidupmu jadi tenang. Dari mana ketenangan itu datang? Ya engkau ciptakan sendiri tadi, karena engkau suudzon. Ya bayangkan ya mudahnya, misalnya kalian mau naik kendaraan umum, naik bis atau kereta. Itu kalau pikiranmu serba prasangka buruk, jangan-jangan nanti dicopet, jangan-jangan nanti di tengah jalan keretanya tabrakan mogok, jangan-jangan pikirannya jelek terus. Maka kalian tidak akan bisa menikmati perjalanan. Sepanjang jalan mungkin kamu gelisah, ini jangan-jangan nabrak, jangan-jangan nanti ketemu orang jahat, jangan-jangan tidak tenang perjalananmu. Dari mana ketidaktenangan itu datang? Ya kamu awali dari pikiranmu sendiri tadi.
Tapi coba engkau husnudzon, jadi pikiran yang bersih, tidak curiga, yakin dengan kenyamanan, keamananmu, ya perjalananmu nyaman. Tadi kalau dirumus teori vibrasi tadi, ya kenyamanan, keamananmu akan menarik sekelilingmu, frekuensinya juga jadi nyaman, jadi aman. Tapi kecurigaan, kegelisahanmu juga akan melahirkan kecurigaan, kegelisahan di sekelilingmu. Hidupnya jadi tidak nyaman. Nah, ini basic prinsipnya, mudahnya penjelasannya begitu. Jadi kalau kita isinya negatif-negatif saja, ya energi negatif yang kita tarik dalam hidup. Itu the law of attraction. Semakin negatif isi pikiran kita, ya semakin keruh hidup kita. Asalnya ya kita sendiri yang mengundang kekeruhan itu. Makanya ada quotes dari Napoleon Hill. Dia bilang begini, keep your mind fixed on what you want in life, not on what you don't want. Ini beliau ngasih tips. Simpanlah di kepalamu, isi saja dengan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang tidak engkau inginkan. Contohnya misalnya tadi ya, mau naik kendaraan umum, kereta apa pesawat. Niatnya apa? Saya naik pesawat semoga aman. Ini lebih positif daripada saya niat naik pesawat semoga tidak tabrakan. Nah, ini kata-kata tidak tabrakan ini oleh Napoleon Hill disebut negatif. Jadi mending kita pakai kalimat yang positif untuk menghadirkan tadi energi dan vibrasi yang positif. Jadi simpanlah hal-hal yang positif di kepala, bukan hal yang negatif. Jadi kuncinya the law of attraction itu hindari pikiran-pikiran negatif, hindari pernyataan-pernyataan yang negatif. Karena itu akan menjadi kunci hadirnya energi-energi yang negatif di sekeliling kita. Itu ada quote juga yang saya bawa dari Henry Ford. Whether you think you can or you can't, either way you are right. Apakah engkau menganggap dirimu mampu atau tidak, dua-duanya benar. Kita kan sering menggunakan kalimat-kalimat yang mengekspresikan ketidakmampuan diri. Aku ndak bisa baca loh, aku ndak cakep loh, aku ndak bisa ngomong di depan publik loh, aku ndak bisa menari, aku ndak bisa berenang, aku ndak bisa menyanyi. Ya sudah, karena kita sendiri deklarasi kita ndak bisa, ya akhirnya ya kita memang ndak bisa. Padahal kalau mau kita bisa kok. Saya ndak bisa Pak ngomong di depan orang banyak, jadi ya iso. Cuma karena sudah merasa ndak bisa, ya selesai dengan ketidakbisaanmu. Saya ndak bisa Pak kalau harus menyanyi itu, saya menyanyi itu trauma sekali. Mungkin ya bisa, kalau kamu mau belajar tetap bisa. Semua orang mungkin ya bisa nyanyi. Cuma ya karena ndak mau saja, akhirnya ya memang ndak bisa beneran. Wah, matematika itu saya ndak bisa Pak. Wah, filsafat itu apalagi Pak, puyeng saya ndak bisa. Ya sudah, engkau menganggap tidak bisa, ya engkau tidak bisa. Kalau kamu percaya engkau bisa, pasti engkau juga bisa. Jadi whether you think you can or you can't, either way you are right. Kamu anggap dirimu bisa, ya benar. Kamu anggap dirimu tidak bisa, ya benar. Karena tadi terlanjur kamu anggap dirimu tidak bisa, ya sudah, berarti kamu memang tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau kamu sadar bahwa engkau bisa, ya sebenarnya engkau bisa. Saya matematika tidak bisa, Pak. Sebenarnya ya engkau bisa, tapi engkau menolak untuk bisa saja. Saya bahasa Inggris itu tidak bisa, Pak. Ya jan-jane ya iso, cuma kamu menolak saja untuk bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Oke, jadi ini contoh bagaimana pikiranmu
menentukan hidupmu. Karena tadi kamu sudah merasa ndak bisa, ya wes, memang akhirnya engkau ndak bisa beneran dalam kenyataannya. Karena engkau merasa ndak mampu filsafat, ndak mampu matematika, ya sudah, berarti titik di situ memang kalian ndak bisa dan ndak mampu. Padahal kalau kalian mau, ya tetap mampu. Ini Henry Ford. Makanya menurut saya gunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Apalagi teman-teman ini yang guru ya, yang punya murid, punya anak didik, entah di level apapun, apalagi yang masih dalam upaya pembentukan SD, SMP, TK, PAUD. Ini kan hindari kalimat-kalimat yang negatif. Masukkan dalam isi kepala anak-anak kita itu hal-hal yang positif, yang membentuk dirinya secara positif, yang penuh harapan, yang penuh keyakinan akan masa depannya, yang menumbuhkan potensi-potensi tersembunyinya. Yakinkan bahwa mereka bisa apapun yang mereka inginkan, kalau mereka mau. Jadi itu prinsip the law of attraction. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.